lo diiniin, lo diem aja, lo dengerin gitu. Oh iya, oke, akan gue perbaiki. Dan lo tidak berusaha menjelaskan, lo tidak berusaha untuk membela diri lo. Well, ya udah, whatever you say. Itu menurut gue bener, setuju gue, Dilsi. Nggak reaktif itu sesuatu banget lo, gue setuju banget. Untuk gue, orang yang sangat Betul. reaktif bisa menahan diri gue untuk tidak reaktif, itu menurut gue susah. Tapi ketika gue bisa melakukan itu, gue kayak, oh wow, hebat Wet, congratulations. Ini ada Ami Utari bilang gini, bener Kak Iwet, ketika lagi sulit dan bisa kelewat, selalu jadi pingin meluk diri sendiri, bangga bisa lewat. Ini gue menyebutnya Ami sebagai moment when you know you know. Moment when you know tuh momen yang lo nggak butuh validasi dari orang yang oh lo hebat banget atau lo keren banget, lo udah bisa melalui ini. But moment when you know tuh adalah momen dimana damn, hidup gue lagi nggak enak, hidup gue lagi berat, tapi gue bisa ngelewatin ini. Nah, beberapa yang aku cuma pengen ingetin sedikit aja. Jangan sampai sikap bodoh amat yang terlalu ekstrim itu merusak hubungan interpersonal. Terlalu acuh, kayak lu nggak terlalu peduli akhirnya jadi sama perasaan orang. Cara komunikasi orang itu kan masa bodoh yang tidak bertanggung jawab ya gitu. Nggak peduli sama pendapat orang. Misalnya lu kerja gitu. Kita di hierarki apapun, benar gak sih Iwet? Di hierarki apapun lu di organisasi, lu tetap punya atasan. Kecuali lu adalah siapa ya? Iya ya, bener juga. Aduh, gue kalau sebut nama takut. Selamat pagi Bintaro, selamat pagi daerah-daerah lain yang juga sudah bergabung pagi hari ini. Bojonegoro, good morning everybody. Mas Iwet makin segar badannya, Mas. Makin apa dibilangnya? Makin bagus. Oh, belum. Masih jauh dari bagus. Nganjuk, ada Mexico City. Good morning. Hai Solo, hai Cilegon. Selamat pagi semuanya. Oke, kita mulai yuk duet siaran paginya. Seperti biasa, untuk yang baru saja bergabung, pagi hari ini aku mau menyapa geng duet yang baru saja bergabung. Selamat datang di duet siaran pagi. Ini adalah duet siaran Dave dan juga Iwet yang hadir setiap hari dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Kita seperti biasa setiap hari Senin sampai Jumat itu berbagi cerita, kemudian berbagi pengalaman, berbagi point of view. Itu mungkin yang juga penting untuk kemudian kita share di sini gitu ya. Dan kadang-kadang point of view itu suka berbeda antara satu dengan yang lain. Dan di siaran pagi ini kita juga belajar sama-sama untuk bisa menerima point of view yang berbeda itu gitu. Selamat pagi semuanya. Silakan kita absen dulu yuk sambil kita kemudian menunggu Dave untuk hadir bareng-bareng sama kita dan kita memulai siarannya secara lengkap. Sudah hari Jumat lagi hari ini guys. Gila cepet banget jalannya waktu menurut gue, karena baru kemarin kayaknya kita ngomongin Januari, lalu kemudian sekarang kita udah masuk lagi ke bulan April gitu ya. Terus nggak kerasa kita udah mulai harus ngejar lagi untuk kuartal 2. Mungkin kalau misalnya gue ngomong kejar kayak gini tuh jadinya kayak apa ya, kayak ambisius banget. Cuma itu yang gue rasakan dan kemudian juga yang terjadi kayaknya sama banyak orang kalau tinggal di ibu kota atau mungkin di kota-kota besar gitu. Kurang lebih ceritanya. Hai, good morning. Selamat pagi. Good morning, selamat pagi geng duet.
Selamat hari Jumat, sudah sampai di penghujung minggu, kita bersama-sama. Aku hari ini tuh kayaknya telepon aku laku banget. Telepon aku tuh berdering dari pagi, orang-orang nyariin aku berasa penting deh. Oh gitu, kenapa? Mereka nyariin buat apa? Kayaknya ada yang pengen ngobrol, ada yang butuh konfirmasi gitu-gitu. Karena semalam gue pulang cukup malam kan, dan gue udah nggak balas-balasin WhatsApp tuh, jadi kayaknya ada yang nungguin. Oh. Begitu. Oh, oke. Gimana kabarnya hari Jumat pagi ini, geng duet sekalian? Sehat-sehat semuanya? Dina, Alhamdulillah. Udah 1,3 yang bergabung. Jangan lupa di tap, jangan lupa di share konten ini, dikasih tahu ke geng duet lain yang belum nonton. Join our fans club juga. Sama yang paling penting, kita minta geng duet untuk support semua sosial medianya duet. Semua sama, namanya duet_Dave Iwet. Silahkan digeruduk, di follow TikTok, Instagram, Spotify, YouTube. Kalau YouTube, kalau ada yang ketinggalan streamingnya gitu ya, teman-teman bisa nonton di Pusaka 9 atau Indonesia Meracau. Bo, tadi gue pas buka kan gue bilang gini, nggak kerasa ya, udah mau akhir April lagi. Hari ini tuh kan tanggal 24 April kan. Bener gak sih? 24 April. Terus gue mikir gini, kok kayaknya kita belum sempat berbagi cerita gitu ya soal gimana lo melewati tahun 2026 lo di kuartal 1. Oke, Januari, Februari, Ya Allah, Maret, sombongnya April. Gusti. Kuarter tuh 4 ya? 4 ya kuarter tuh? Apa 3? Sebenarnya 3 apa? Halus ya, kayak di sinetron. nggak halus banget sih. Aduh, Sebenarnya gini. Kabelnya gimana sih kabelnya? Oh, kabelnya ya. Sebenarnya kan kuartal 1, 2, 3, 4. Satu kuartal tuh isinya 3 bulan sebenarnya. Nah, kita nih udah masuk ke kuartal 2 di bulan April kan. Iya nggak? Nah, terus nggak tahu. Gue sih coba ingetin deh geng duet. Bener nggak? Kita tuh belum pernah bener-bener, tapi kita belum bikin secara langsung gitu ya topik yang membahas soal how's your first quarter going? Oke. How's your first quarter went? Karena kan udah lewat. Oke. Gitu kan. Oke, gini ini kita minta geng duet untuk jawab, kita siap-siap baca gitu ya. Ini terserah geng duet yang bekerja atau tidak bekerja, yang masih kuliah, yang masih belajar, tetap aja 3 bulan pertama di tahun 2026 gimana rasanya gitu. Coba. Belum. Kayak apa sih rasanya 3 bulan pertama di 2026? Nah, coba. Ya, ya kan. Tahun ini berat kata Amazement. Oke. Kata Siti coba sorry sebentar. Beratnya kenapa? Berat di pekerjaan kah? Berat di percintaan kah? Kalau pekerjaan kan beratnya juga macam-macam ya. Apakah susah sekali mencapai target? Bener gak sih? Itu mari kita jabarkan. Amburadul tuh kayak apa gitu? Apakah amburadul tuh bentuknya di bash, di thread misalnya, itu kan amburadul ya. Itu bisa jadi salah satu loh gitu. Atau mungkin juga amburadul itu kayak nggak kepegang semuanya. Gimana rasanya di kuartal 1 ini? Iya, sebentar. Satu-satu ya, teman-teman geng duet sayang ya. Ada Adela bilang, it went good. Veronica bilang ngos-ngosan. Amusement Park bilang kerjaan susah. Insi bilang very very hectic. Mr. Sunshine bilang anyep. Muhi bilang dar der dor. CJ77 bilang kayak sprint terus tiap hari. Big Banana bilang nano. Yohanes bilang berasa cepet banget.
Miska bilang Q1 berantakan. Strawberry Milkshake bilang Q1 kena musibah. Oxy bilang 3 bulan pertama berat. Prita bilang dor. Ya. Dih bilang alhamdulillah masih kerja kak di saat banyak layoff, banyak gonjang-ganjing. Vivi bilang 3 bulan pertama cepat. Christina bilang capek. Kanti bilang so hard. Ramen lover bilang capek. Ruta bilang berat. Rasanya kayak naik kora-kora. Ada yang berkilau. 3 bulan pertama tiarap. Nah, kok kayaknya dari tadi jawabannya adalah kita bikin satu katanya berat di Q1. Yes. Iya nggak sih? Ini hampir semuanya jawabnya wah gila berat banget. Dan menurut gue it is valid gitu ya. Walaupun mungkin juga ada yang bilang, oh it went well, baik-baik aja kok Q1 gue, it's okay. Cuma menurut gue, you are not alone. Lo nggak sendirian menghadapi ini karena gue rasa semua orang merasakan hal yang sama di kuartal 1 ini. Dar-der-dornya, gimana lo harus kerja kerasnya. Di saat lo udah mulai mungkin picking up di bulan kedua, tiba-tiba masuk bulan ketiga terjadi kabar tentang perseteruan antara blok barat, blok timur tengah dan sebagainya. Itu kan bikin yang kayak, ini apa lagi ya? Nanti ini mesti gimana ya? Mungkin buat orang yang bekerja kerasa, tapi kalau buat ibu rumah tangga, tiba-tiba kok harga naik semua sih? Iya, itu kemarin gue banyak lihat tuh postingan di X gitu ya, ibu-ibu pada banyak membahas ini membeli makanan kaleng, terus pada jajan apa tuh kids meals atau lunch box buat anak-anaknya gitu. Porsinya berkurang, kemudian ada kenaikan harga, dan memang seperti yang waktu itu aku cerita ya, teman aku pengusaha F&B bilang mereka sudah menaikkan 10% gitu. Jadi kayak uang jajan segini buat anak-anak biasanya pulang dia kenyang, ini kok belum kenyang anak-anak gue gitu, karena ternyata memang porsinya sudah sedikit berbeda dan harganya naik. Betul, tapi ada satu hal sebenarnya yang nih hasil renungan nih ya. Banyak merenung gitu, kalau momen-momen kayak gini tuh kan banyak merenung gitu ya. Terus gue mikir gini, tapi ya ketika lo mengalami kesulitan, justru di situ sebenarnya diri lo bertumbuh. Lo pernah ngerasa gitu nggak sih? Oh, iya. Justru ketika hidup lo lagi nyaman banget, lo malah cenderung kayak, mungkin karena gini ya, karena ketika kalau hidup lo lagi nyaman banget, lo tuh cenderung kayak take it for granted gitu. Ya udah lewat aja. Tapi ketika lo lagi sulit, pas ada sesuatu yang bagus dikit, itu jadi berasa banget gitu. Karena kontrasnya kan kerasa kan. Gue setuju. Kalau gue tuh selalu melihat gini ya, kan ada yang bilang, teman gue kemarin psikolog bilang, ya memang cara paling gampang buat kita kalau lagi kena masalah tuh adalah mengungkapkan kata-kata ya kita berserah aja, lihat ke depannya gimana, karena itu comforting katanya. Tapi in difficult times like this gitu, yang selalu gue ulang-ulang tuh salah satu cerita dari pastor gue yang bilang memberikan perumpamaan kopi. Kayaknya gue juga pernah share di siaran deh. Seperti biji kopi aja. Biji kopi itu untuk bisa mengeluarkan aroma terbaiknya dan bisa dinikmati. Biji kopi mengeluarkan aroma terbaiknya menjadi kopi yang kita minum. Itu kan si kopi serve its purpose ya. For the coffee bean to be able to serve its purpose, dia kan harus di-grind, dia harus rusak, dia harus jadi butir, dia harus kena panas, harus kena heat. Begitu kena heat di mesin kopi, gitu, baru keluar tuh kan aroma terbaiknya yang begitu dinikmati. Dan why the coffee is so expensive? It's because of the juice that came out of the beans gitu. Jadi gue pikir ya oke gitu. Now kita mungkin lagi di proses heatnya nih. If we go through this, ya kita akan mengeluarkan aroma terbaik dari biji kopi kita gitu nggak sih Kak? Gue setuju banget. Kopi itu perumpamaan yang terbaik. Atau bahkan mungkin juga teh celup itu bisa jadi perumpamaan yang baik juga. Karena teh celup itu kan untuk dia bisa keluar aromanya, tehnya, lo harus celupin dia di air panas. Bahkan air mendidih. Dan air panas dan air mendidih itu adalah gambaran dari tidak nyamannya hidup.
Iya kan? Ini ada Ami Utari bilang gini, bener Kak Iwet, ketika lagi sulit dan bisa kelewat, selalu jadi pingin meluk diri sendiri, bangga bisa lewat. Ini gue menyebutnya Ami sebagai moment when you know you know. Moment when you know tuh momen yang lo nggak butuh validasi dari orang yang oh lo hebat banget atau lo keren banget, lo udah bisa melalui ini. But moment when you know tuh adalah momen dimana damn, hidup gue lagi nggak enak, hidup gue lagi berat, tapi gue bisa ngelewatin ini. Mungkin belum berhasil, tapi lo selamat, lo tetap hidup, lo tetap bernafas, lo tetap ternyata yang gue takutin selama ini tuh nggak terlalu effect dalam artian secara fisik ke gue. Kalau Rihanna ya dulu yang bilang dia bilang what doesn't kill you will make you stronger. Itu moment when you know. Sekarang pertanyaannya, coba kita telaah yuk. Kalau lo ya, kapan momen lo merasa bahwa wow, gue berubah ya, wow, gue bertumbuh ya, wow, gue ternyata bisa melewati masalah ini dan gue sekarang lebih bijak mungkin, lebih tidak reaktif mungkin. Lo bertumbuh, lo merasa bahwa gue udah gak segitu butuhnya lagi validasi. Ternyata gue sekarang bisa loh lebih tenang ketika membaca komentar orang di sosial media. Ada nggak momen kayak gitu? Ini lo dulu. Oke. Ada dan itu gue alami dan gue setuju ketika lo bilang when you know gitu ya. Bicara mengenai itu dulu. Menurut gue tahun 2026 itu salah satu momen when I know. Dalam arti gini. Dari buntut 2025 tuh I know bahwa ini bukan saat yang tepat buat gue untuk mengambil keputusan mendadak mengenai pekerjaan. Jadi ini adalah momen dimana gue ikutin aja arusnya, ngalir aja. Jadi gue punya goal, gue punya tujuan gitu ya. Bukan berarti hidup gue terus ngambang begitu aja kayak Tinokinai di atas sungai gitu. Gue tetap punya tujuan. I still have my wants, I still have my cita-cita. Tapi gue nggak control of the outcome. Gue belajar fluid mengikuti situasi. That's I know for sure. 2025 dan 2026. Nah itu berhubungan dengan pertanyaan lo mengenai kapan lo merasa lo berubah. Mungkin perjalanan gue di duet ini kan kita mulai 2023 ya. Iya. Mungkin I have to say tahun yang cukup besar buat gue itu adalah 2025 sih. 2025 justru. Iya. 2025. Perubahan apa gitu? Ya, perubahan secara ekonomi yang cukup drastis itu mendorong pemahaman emosional yang tidak mudah buat gue. Adjustment harus dilakukan. Kan seperti kita pernah bahas ya, geng duet sekalian ya. Gaya hidup kan cuman bisa naik, susah turunnya kan. Iya kan? Iya, tapi, setuju. Iya kan? Terus tapi di 2025 gue belajar, bisa kok ternyata gue ya, maksudnya on a personal level. Gue bisa kok nurunin gaya hidup gue gitu. Gengsi apa enggak? Enggak. Susah apa enggak? Susah gitu. Easy or not? No, it's not easy gitu. Step by step kecil-kecil. Nah, sementara di dalam kehidupan personal juga there is a lot of shift in my personality that is happening. Iya. Dan itu kan sesuatu yang lo nggak perlu announce. Iya nggak sih? Lo nggak perlu announce, lo nggak perlu bikin banner. Iya nggak sih? Well, kalau gue ada beberapa momen gue announce di siaran. Tetap ya. Tapi mas gue kalau siaran ini kan jatuhnya kayak berbagi gitu. Nggak yang tiba-tiba pakai fanfare gitu, tiba-tiba pakai apa tuh namanya pyro ya, kembang api gitu ya kan? Nggak kayak gitu kan? Nggak perlu gitu. Atau sekarang gue tanya kebalikannya, atau lu justru butuh untuk lo announce pakai grand gesture, semua orang harus tahu kalau gue sudah berubah gitu. Enggak sih. Enggak ya.
Iya, iya. Itu yang kemudian gue balikin lagi ke momen when you know menurut gue. Wow, gue berubah ya. Dan gue sekarang sadar gitu ya Dev ya, bahwa berubah terus kemudian bertumbuh kan juga berubah ya Dev. Ketika lo bertumbuh tuh pasti lo berubah. Bertumbuh itu, atau kalau bahasa Inggrisnya growth gitu ya, daripada ntar gue dikomentarin sama si bule berkumis itu kan ngomong-ngomong pakai bahasa Inggris campur-campur ya saya, jangan sampai ya. Ternyata growth itu nggak selalu soal status, Iya. tidak selalu soal jabatan, tidak selalu soal sekarang gue upgrade loh, mobil gue udah nggak mobil bensin lagi, udah mobil listrik. Rumah gue sekarang udah nggak di pinggir kota lagi loh, udah pindah ke tengah kota. Dan lainnya. Ya, karena kadang-kadang kita suka terlalu fokus sama checklist kita di awal tahun mengenai apa yang mau kita capai, tapi semua terkait dengan prestasi. Sementara prestasi bertumbuhnya diri lo itu jarang dirayakan dan jarang di-acknowledge. Ya nggak? Nah, itu I think it's such a good point ya, Iwet. Itu mengingatkan kita kepada Thank you. Oh my God. Nggak nyangka deh bisa ngomong kayak gitu, Mas Dev. Kayaknya kopi gue kekencengan deh, Bo. Kopi apa sih nih? Kayak minum kopi gajah, tau nggak lo? Rasa debar-debar. Kayak minum kopi gajah atau kayak minum kopi sambil didudukin gajah, coy? Beda, Bo. Kalau didudukin gajah tuh kayak gitu. Serem banget. Iya, betul. Setuju nggak? Itu maksudnya mau mengingatkan kita gitu ya. Kita bersama bahwa prestasi, kita kan kadang terbiasa yang membanggakan prestasi yang tangible ya, disebutnya itu ya, Betul. tangible, kayak Betul, tangible. jabatan, mobil baru, beli rumah pertama, beli rumah gedong kedua, punya istri baru, liburan di Maldives, tambah properti. Itu kan ada satu saya. Suka di sosial media tulisannya negara ke-47 Edan. Aduh. di sosial media atau di bio-nya gambar bendera terus di buntutnya gini, which country should I go next? Ya, ada. Nggak boleh nyinyir. Nggak nyinyir. Tentu tidak. Ya, sekalian daripada jadi jerawat satu kalimat lagi. Satu kali. Biasanya yang emoticon bendera-bendera negara gitu, semua Bendera foto-foto berjajar. di feednya, foto-foto liburan, Kak, foto-foto liburan, pindah-pindah negara, unpacking, ya kan? Iya, nggak ada foto-foto pas lagi di kos-kosan gitu, kos-kosannya lagi kecil banget kayak rak sepatu kayak punya gue gini, nggak ada, Kak. Nggak ada. Fotonya bersih, clean, estetik. Bentar. Ini udah mulai kebablasan nih. Nyinyir lagi. Ayo mundur. Ya kan? Ternyata nggak harus seperti itu gitu. Lanjut lagi. Betul. Gue tuh tadi mau bilang, mungkin ini kayak konten anak Jaksel kemarin gitu. Normalisasi kita membanggakan prestasi yang intangible. Kayak contoh gitu. Cerita aja ke teman-teman terdekat lo, safe space lo gitu. Gue bangga deh gitu. Masuk 2026 ini, misalnya gitu ya, sholat gue lebih rajin loh. Gitu. Itu kan hal yang membanggakan ya. At least for you, if you're proud of it, itu prestasi buat lo. Gue bangga loh, Nek, gitu. 2025 gue mulai saat teduh tiap pagi, and it helped me. Gitu. Some of my friends gini, gue bangga loh gitu. 2026 ini, gue rajin meditasi, jadi gue jadi lebih waras sedikit nih menghadapi pekerjaan gue gitu, daripada gue sibuk ngomel. Gue bangga loh, tahun 2026 ini gue sudah mulai bisa meluangkan waktu untuk ketemu emak bapak gue tiap Sabtu, misal. Yes. Itu yang gue bilang tadi, bahwa it's a moment when you know. Karena yang tahu perubahan itu, yang tahu
pertumbuhan itu cuman lo, karena lo yang ngerasain. Dan ini gue baca sampai gue catat. You know, ada beberapa hal terkait dengan growth. I'm going to say this in English. Number one, people don't usually notice change while it's happening. Ya, lo butuh momen yang lo duduk dulu, berhenti, terus lo look back. Wow, I have changed. Gue sudah berubah. Gue sudah meninggalkan hal-hal yang gue pikir dulu gue nggak bisa lakuin. Ya, lalu kemudian yang berikutnya lagi adalah growth rarely feels like growth. Iya. Yang itu tadi, misalnya gini, gue sekarang bisa loh disiplin meluangkan waktu untuk ketemu orang tua gue setiap minggu. It's a growth loh. Lo bisa meluangkan waktu lo yang segitu sibuknya untuk, oke, gue akan luangkan waktu gue untuk mereka. Itu satu. Atau mungkin, apa ya Dave, hal yang simple banget, yang orang tuh ngerasanya kayak, ini biasa banget, tapi itu sebenarnya perubahan besar dalam diri lo. Dan itu adalah bertumbuh. Apa kira-kira? Lu tertib membiasakan diri tidur tank jam 10. Exactly. Nggak lebih telat dari itu. Karena lo tahu badan lo butuh istirahat. Besok jam 6 pagi lo udah harus bangun lagi. Exactly. Persis. Ini gue kemarin waktu ulang tahunnya Maxim, gue ngobrol sama ada geng duet gue ketemu, namanya Aiko. Aiko bilang gini, lucu deh, lu seneng pasti. Oh, lu kan ini ya, gila-gila bunga-bunga hati ya, bunga-bunga hati. Jadi Aiko ini tanya dong, profesinya apa say gitu. Profesinya apa? Profesinya Aiko. Aiko ini adalah instruktur Hyrox, certified Hyrox instructor perempuan di bengkel CrossFit. Nih, kenapa gue bilang gue wow ketika dengar bahwa dia adalah instruktur Hyrox. Instruktur Hyrox perempuan gak banyak. Itu gue udah wow. Yang kedua di bengkel CrossFit. Bengkel CrossFit tuh emang gudangnya orang-orang otot-otot tuh nggak, yang kalau datang tuh bukan buat ngeceng, emang buat olahraga yang kayak ya gitu. Dah. Terus kemudian dia itu adalah, ternyata gue baru tahu, trainernya Luna sama Marian waktu mereka kompetisi Hyrox kemarin. Gitu ya. Terus ya kalau waktu Luna Marian lagi kompetisi berinteraksi sama dia kan kayak akun Instagram lo apa, gue follow dong gitu. Terus begitu dibuka akunnya, dia bilang ini, lo udah follow semua temen gue, lo belum follow gue Aiko. Luna bilang gitu. Terus udah gitu salah dua yang di follow sama Aiko adalah kita berdua. Berbunga, berkembang hati, seneng. Balik lagi, dia bilang gini, kalau dia mulai olahraga jam 5 pagi, Bo. Karena di tempat tersebut tuh, tempat latihan itu, orang mulai latihan tuh jam 5 pagi. Ada satu hal yang selalu aku bilang sama orang yang aku training. Kalau malamnya tidurnya nggak bener, jangan latihan. Aiko itu tidur jam 8.30 setiap hari. Pasti. 8.30. Ketika lo memaksakan diri lo tidur malam, lo paginya olahraga, lo sama aja menyakiti diri lo. Terus gue kayak, wow, that's good. Dan ketika lo bisa konsisten, disiplin, tidur lebih early setiap harinya, itu adalah perubahan besar. Iya, banyak gitu. Dan gue setuju apa tadi kata konten lo gitu, bahwa mungkin banyak dari kita tidak notice kalau kita sedang bertumbuh, karena kita berharap tumbuh itu sesuatu yang eksponensial gitu, kayaknya besar gitu, major gitu. Kadang bertumbuh tuh cuman it's just a shift gitu, cuman geser dikit gitu. Bahasa sekarang kan demen tuh anak sekarang, geser dikit gitu, cuma geser dikit gitu, tapi it's actually growth. Rio bilang gini, aduh berat banget ya pagi hari ini sementara aku lagi BAB di airport. Ria! humble brag. BAB tapi di airport, sibuk.
Lu sama Rio tuh sama. Makanya lu berdua tuh bisa you guys, Cocok. iya, Iya. can pick one one Iya. another's flaw. Cause you guys two piece in a pot. Iya, ya. Botol ketemu tutup gitu ya kayaknya ya. Iya, Bo, kayak gitu. Terus ini menurut gue juga tumbuh atau disadari seiring dengan bertambahnya waktu. Iya. Sama satu juga nih ya mengenai contoh bertumbuh yang gampang. Ini real life story gitu. Gue angkat topik tuh sama temen gue yang bisa bluntly ngomong gini. Kan pasti kita pernah terjebak dalam situasi ini ya, teman-teman geng duet sekalian. Kita sebenarnya udah nggak punya duit, tapi kita nggak enak nolak diajak kongko sama teman-teman kita. Atau kita lagi pengen berhemat, jatah jajan kita udah habis, tapi kita nggak enak mau nolak diajak kongko sama teman-teman kita. Peer pressure-nya gede banget gitu. Nah, gue punya teman yang bluntly aja gitu. Sorry, jatah jajan gue Hebat banget. Sorry, iya, jatah jajan gue minggu ini udah habis nih. Minggu depan aja boleh nggak? Kalau pada mau kumpul-kumpul lagi aku ikut. Gitu. Minggu ini aku nggak ikutan ya, jatah jajan aku udah habis. Gitu. Gue gini, ih asik banget ya gitu. Gue suka tuh gitu transparansi. Itu menandakan bahwa satu, dia nggak malu. Dua, dia berarti ngitung bener tuh gitu. Keuangan dan juga kantong rupiahnya dia. Pocket bulanannya dia. I like it gitu. Iya. Asik Dan itu gitu. nggak mudah loh. Itu nggak mudah. Menurut gue itu butuh kekuatan yang sangat besar untuk bisa bilang bahwa sorry, gue nggak bisa karena jatah kongko gue udah habis. Yes. Itu menurut gue keren. Satu lagi ya, Keren. satu lagi juga yang menurut gue melihatnya sebagai signal bertumbuh gitu ya. Ada satu teman gue yang izin dengan nada baik, sopan santun dan rendah hati keluar dari grup pertemanan, dari salah satu grup pertemanan. Karena menurut dia, maaf ya gitu, nggak ada yang salah dengan kalian di grup ini, tapi aku perlu waktu to deal with my own emotional health. Dengan ada di sini, aku sibuk membandingkan diri nih dengan teman-teman sekalian gitu. Aku saat ini belum bisa ikut berbahagia dengan pencapaian kehidupan kalian. Gue izin keluar dulu dari grup. Nothing is wrong, hubungan kita baik-baik aja. Kalau ada apa-apa, you can call me or japri me. Masih temenan, tapi dia izin aja keluar dari grup karena dia belum sanggup saat ini. Itu menurut gue. Nah, itu kan bisa masuk dalam kategori gini. Wow, tahun ini gue berani ya jujur sama diri gue sendiri dan jujur sama orang lain. Itu bertumbuh loh. Jadi again gitu ya, when you know gitu. Ketika lo sudah tidak butuh validasi dari orang lain, lalu buat lo bertumbuh itu tidak harus bentuknya achievement, kebendaan, karir, status. Itu lo udah bertumbuh, dan menurut gue itu bertumbuhnya tuh udah gila banget. Atau satu lagi, ketika lo mulai sadar, ini mudah banget. Lo mulai sadar, lo nggak lagi reaktif. Ada hal yang menyerang lo dimarahin di kantor, lo disalahin, lo diiniin, lo diem aja, lo dengerin gitu. Oh iya, oke. Akan gue perbaiki. Dan lo tidak berusaha menjelaskan, lo tidak berusaha untuk membela diri lo. Well, ya udah, whatever you say. Itu menurut gue bener, setuju gue, Dilsi. Nggak reaktif itu sesuatu banget lo. Gue setuju banget. Untuk gue, orang yang sangat reaktif bisa menahan diri gue untuk tidak reaktif, itu menurut gue susah. Tapi ketika gue bisa melakukan itu, gue kayak, oh wow, hebat, congratulations. Gitu. Ada satu juga komentar gender yang pengen aku baca. Angel Baby bilang ini, contoh pertumbuhan mungkin ya. Ternyata aku bisa loh hamil dan melahirkan anak ketiga di dalam pernikahan yang hancur dan masih hidup lagi tuh aku. Itu that's good. You are one tough cookie. Yes. Coba sekarang kita ingat-ingat coba deh. Ini kan tadi kuartal 1 kita udah bahas. Terus ternyata berat ya, capek banget, banyak banget yang harus diusahain. Apa yang kemudian lo pelajari dan lo jadi sadar bahwa, wow, look at me.
gue bertumbuh nih sekarang dengan sulitnya kuartal 1 gue. Apa yang lo rasain? Apa yang lo Kalau lihat tanpa lo sadari? Wow, oke juga ya gue kita. Oke. Mungkin mau kasih kesempatan geng duet menjawab dulu atau kita langsung bahas Boleh, bareng-bareng, siapa tahu geng duet boleh. ada yang mau di Iya. coba diulang pertanyaannya Kak Iwet katanya. Pertanyaannya adalah, kan tadi kita udah cerita tuh kuartal 1 kita kayak apa. Gue tadi mau pakai kata review, ntar salah lagi kan, kayaknya anjing kantor banget lo bro. Kuartal 1 kita udah bahas, ternyata kuartal 1 berat ya. Tapi setelah kemudian kita melewati kuartal 1 dan kita masuk ke kuartal 2 yang ternyata belum seringan itu, tapi lo jadi sadar, wow, di kuartal 1 ternyata gue bisa melaluinya dan gue ngerasa bahwa, wah, gue bertumbuh ya. Gara-gara kuartal 1 yang sangat sulit itu. Nah, apa yang lo rasain soal pertumbuhan itu? Ini ada Anzila bilang gini, grow seperti itu bisa jadi karena bertambahnya usia nggak sih? Betul, setuju, gue setuju banget. Gue setuju banget. Gue setuju banget. Nih ada Mar Al Nur. Gue belum bisa menolak keputusan mama mertua dan ipar atas keputusan besar di rumah gue sendiri. Oke. Amar, it's okay. It's a process, nggak apa-apa. Kadang-kadang prosesnya bisa cepet, prosesnya bisa lambat. Banyak orang suka nanya sama gue gitu ya, Kak, gimana sih caranya supaya aku bisa ikhlas? Gue bilang, dijalanin aja. Sampai kapan? Ya sampai lo ikhlas. Nggak bisa dibatasin gitu kayak, oke, sebulan gue harus move on dari sini. Gue harus bisa melepas ini. Nggak bisa menurut gue. No. Nggak bisa. Jalanin aja. Ikhlas itu nggak bisa dipaksakan. Setiap orang punya prosesnya masing-masing untuk bisa akhirnya Bener. nemu sampai di titik itu. Yohan bilang nggak running away from problems itu adalah achievement aku. Wow, congratulations. Aduh, Keren. Aduh. Itu nggak mudah. That's not easy. Kita ini walaupun tidak diakui, kita ini adalah atlet pelari cepat dari masalah kehidupan. Benar. Ada Tia Latifah bilang gini, bisa bersikap bodoh amat. Gue suka nih sama bersikap bodoh amat ini, karena kadang-kadang bodoh amat itu kan suka disalahartikan sama orang lain ya. Bodoh amat tuh dianggap seperti kayak, nih orang kok kayak ndablek banget, atau nih orang kok kayak egois banget, nih orang kok kayak nggak ngerasa sih. Sementara bodoh amat itu di satu sisi, makanya gue selalu bilang nggak pernah ada benar atau salah, karena benar atau salah itu menurut gue adalah perspektif. Benar atau salah itu perspektif. Dan perspektif yang kemudian disetujui oleh banyak orang, itu kemudian menjadi satu kesepakatan. Disitulah kemudian orang kayaknya berhak untuk bilang lo salah. Sementara enggak. Bodoh amat tuh bisa jadi salah satu cara, it's a sign untuk lo melindungi diri lo. Oh buren, gue lagi bijak banget kayak gini lo buren. Gue tadi kalimat gue bagus banget. Tanya aja Ya, sama gue geng nggak gue bisa denger apa enggak. Gue gak bisa kontrol gag refleks gue. Enggak Oh, nggak paham. lu ikhlasin aja sama perjalanan badan gue kalau pagi. Gue tuh Gue lagi mencoba mengikhlaskan, berjalan dengan seiring berjalannya waktu. Nggak bisa dipaksa, ikhlas itu nggak bisa dipaksa. Nggak ada waktunya. Ya nggak? Bener nggak sih? ya, betul, true. Itu gitu. Jadi kayak nggak bisa. Lo kalau misalnya ada orang kayak, misalnya gini ya, dia marah gitu, tuh marah. Terus orang yang dimarahin diam aja gitu. Diam aja, terus mukanya tidak ada reaksi. Lo makin kesel. Ini orang kok gak ada reaksinya? Itu kan juga kayak, ya terserah dia mau diam aja. Lo harusnya ngomong dong. Ya kalau dia gak mau ngomong gimana? Tanggepin dong. Ya kalau dia gak mau nanggepin gimana? Iya kan? Iya, tapi gitu ya, tunggu dulu. Tapi, nah gue akan mengambil posisi Iwet nih. Jangan disalahartikan dan digeneralisasikan. Ya. Itu terms and condition apply ya, geng duet ya. Nggak Ya. bisa. Ada situasi-situasi emergency kayak misalnya gitu ya. Ini kalau contoh kan harus ekstrim gitu.
lu megang panci panas, lu lihat teman lu megang panci panas kepanasan gitu. Mau bantu apa enggak? Ya nggak usah, orang-orang yang nggak mau dibantu salah sendiri. Itu kan enggak ya situasinya. Jadi I'm sure kita udah sama-sama dewasa. Tapi nyambung sedikit ke apa yang tadi topik yang lu bahas. Tiba-tiba gue kepikiran gini. Lu pernah baca nggak sih Geng Duet? Ada satu quotes di social media yang bilang gini. Orang itu nyesel bukan karena orang itu paling nyesel bukan karena keputusan yang salah, tapi karena terlalu lama nunggu yakin. Nah ini gue banget, Web. Gue tuh ketampar banget. Gue tuh nggak pernah nyesel kalau apakah keputusan gue benar apa salah ya gitu. Nggak. Tapi gue itu sering sekali nyesel karena gue kelamaan nunggu yakin. Gue tuh tipe orang yang sebelum gue mengambil keputusan, I need to be 100% sure. Gitu. Nah kadang-kadang untuk bisa nyampe yakin itu nggak selalu timelinenya itu baik ya. Jadi kadang-kadang gue gini, giliran gue udah yakin sure, momennya udah lewat, kesempatannya udah diambil orang. Gue gini, gitu. Bagus nih, ini bagus menurut gue. Ini skill lagi ya menurut gue ya, skill orang dewasa lagi nih. Dalam artian adalah skill orang dewasa. Lo nggak salah ketika lo butuh waktu untuk memikirkan supaya lo yakin dalam mengambil keputusan di sebuah kesempatan. Bagus nggak tuh? Mengambil keputusan di sebuah kesempatan, ya kan? Kelamaan mikirnya, iya kan? Akhirnya lewat. Ini juga menurut gue salah satu skill orang dewasa yang harus lo punya adalah membuat keputusan di waktu yang singkat. Gue setuju bahwa mengambil keputusan itu harus dipikirkan dengan masak-masak, tapi ada juga hal-hal yang memang harus diputuskan dengan cepat. Gitu. Nah, terus ada yang bilang gini, aku suka buru-buru terus akhirnya menyesal. Nah, menurut gue, ini juga skill orang dewasa nih. Keputusan yang lo ambil harus lo sertai dengan resiko setelahnya. Dan lo harus sadari banget itu. Baik itu resikonya nanti bagus atau resikonya itu ternyata buruk, itu adalah hal yang harus lo terima sepaket. Iya. Ya. Jangan lupa tap-tap guys, di tap-tap layarnya supaya kita bisa dapat 1 juta likes. Ada yang komentar gini, lucu deh Geng Duet. Nggak reaktif sama komentar cincin itu prestasi loh. Ya, karena aku anggap itu kayak hari-hari aja. Ya, bayangkan aja almarhum Ida Kusumah. Ya, menirencem gitu kan, sejari-jari setangan-tangan, dia mah hari-hari aja biasa. Orang mau komentar apa mah dah hari-hari maki orang gitu kan. Iya. Tahu kan semalam kita habis datang ke pameran siapa ya kan? Iya. Dan when you know itu tuh menurut gua kayak gila ya, keren banget ya. When you know tuh simbol matang, tau gak lo? Gue ini ada satu perbedaan yang gue sadari hari ini, Dave. Kita tuh sebenarnya sama ternyata. Cuma cara kita menyampaikannya berbeda. Ini terkait dengan ageism. Bukan ageism. Terkait dengan bertambahnya usia. Gue gini, kesamaan kita adalah kita sama-sama punya concern soal pertambahan usia. Iya. Sama. Kita punya sama-sama ketakutan mengenai bertambahnya usia, dan kita sama-sama punya ketakutan soal, aduh kalau gue nanti bertambah usia, gue masih dipakai, gue masih dibutuhkan, ada ketakutan itu ada. Cuma cara melampiaskannya berbeda-beda. Kalau lu diromantasize kan, lu diromantisasi gitu. Ada orang memperkerjakan orang tua. Aduh, aku tersentuh banget loh. Ada film drama orang tua. Aduh, bagus banget loh. Ada Michelle Yeoh menang Oscar di usia 60 sekian, 50 sekian. Aduh, bagus banget loh. Itu sebuah inspirasi. Sementara gue nggak going that way. Gue kayak, yeah right gitu. Tapi
gue sangat appreciate orang yang matang. Cerita soal Anggun itu kan soal bertambahnya usia kemarin. Iya nggak? Perspektifnya gue tuh gini, keren nih orang. Dia bertambah usia, tapi dia matang. Dia nggak butuh validasi. Dia berkompetisi dengan dirinya. Dia mengeksplorasi dirinya tanpa batas. Tapi sama dasarnya, concern soal bertambahnya usia. Iya nggak sih? Dan itu Betul. kan momen when you know lagi ya. Jadi sebetulnya idenya sama, outputnya aja beda. Bener, cara kita mengekspresikannya berbeda. Ya, gitu. Gue tuh Itu nah, growth loh, menurut gue. Betul, growth. Gue cuman mau tap in sedikit, anjay, tap in gitu ya. Tap in gitu ya. Ini anak-anak sekarang nih dalam pergaulan juga udah pakai gitu ya, bahasa-bahasa gitu. Kayak kemarin tuh si Hagai nyolek Iwet, Mas Iwet, abis ini aku mau quick brief. Aku gini, quick brief. Where are we? Di gedung PBB lagi rapat paripurna. Gue gini, makin pusing nih anak-anak sekarang ini ya. Quick brief, what is that? Denger aja monyet, lu denger aja. Kuping gue semenjak kapan di suasana pesta cuman gini, aku ngobrol sebentar dong, digantikan dengan Mas Iwet, aku lagi quick brief. Oh, lu kerja buat Hagai, Say. Sekarang malam-malam masih di briefing sama dia. Enggak. Bahasa-bahasa PR. Dan gue tuh sebenarnya semalam ya, lu perhatiin gak? Gue kan duduk satu meja. Jadi semalam kan kita dinner merayakan anniversary-nya Frank & Co. Gue duduk di sebelah Iwet ya, duduk di meja paling depan panggung, oke, bersama yang punya brand Anya ya. Nah, gue kan sebagai satu kesatuan ya, martabak kacang ya. Jadi gue datang, Iwet mana? Nanti ada, kamu sebelah Iwet loh. Iya makasih gitu. Ntar makanan pertama datang, makanan pertama datang ya ini, Iwet mana? Gue gini, nanti datang. Kamu sebelah Iwet, tahu saya bisa baca. Makasih. Makanan kedua, Iwet mana? Datang gak sih? Katanya sih datang. Diteleponin dong. Nggak usah deh. Begitu orangnya datang, si monyong ya, kayaknya udah kecapean, banyak pekerjaan. Jadi tiap kali gue ajakin ngobrol, dia gini, apa gitu. Kita tuh kayak pasangan suami istri yang dia udah males ngobrol sama gue. Gue ngeliat gini, kenapa dia males sih ngobrol sama gue? Itu banyak loh yang harus gue ceritain. Salah lagi. Terus gue gini, sementara lu ngobrol sama orang lain tuh, lu kayaknya sama Maria Rahajeng, I love your content. Sama kami dia Andini Aradis. Siapa tuh sutradara kami dia Aradisti? Siapa? Kamila Andini. Sama Kamila Andini sama suaminya. Sama suaminya Iva Ivansyah. Kan sineas. Banyak banget obrolan si botak sama orang lain. Kenapa ngobrol sama gue lu kayaknya singkat padat? Karena lu udah tiap hari ketemu gue, jadi gue kayak keset buat lo. Tiba-tiba pas gue udah mau pulang, gue gini, yuk pulang. Kenapa lu pulang? Gue gini, ruangan udah kosong pak. Gue gak boleh pulang, ruangan udah kosong. Terus gue gini, ya kan gue harus besok catch up harus dulu. begitu kali ya, ngobrol lama itu harus gitu. Iwet, gue mau quick brief. Sekalinya quick brief digangguin sama setan-setanan, ya kan? Lah, tapi kan lo kemarin duduk bersama dengan rekan-rekan media, sama Hans, sama Erika, ya kan? Ya mereka kan ini dong, kolega-kolega aku. Oh iya, sebagai sebagai guest editor majalah Harper's Bazaar. Reporter lapangan. Aduh, reporter lapangan. Say, ada penghargaannya, Say. Reporter lapangan tuh, Say. Dulu Najwa Shihab dapat waktu reportase. Apa Mutia Hafid ya yang dapat ya? Waktu liputan banjir Aceh, Say. Bener. Ih, Say, gue tuh dulu ya
reporter lapangan yang paling melekat di gue itu adalah Mas Bayu. Lu tahu gak sih Bayu, reporter SCTV yang pemain basket? Oh, tahu, tahu. Yang tinggi, lean. Tinggi, mas Jawa manis. Kan dulu gue satu kantor sama dia tuh, tempat siaran gue. Itu waktu itu Jakarta lagi banjir, dan dia laporan di tengah banjir nggak pakai pelindung apa-apa, jadi basah segini. Selesai laporan, besokannya gue satu lift, gue gini, Mas Bayu, aku pengen peluk kamu deh, kamu hebat banget gitu. Enggak. Lu jatuhnya pelecehan ini. Enggak. Udah jangan dilanjutin. Nggak usah dilanjutin. Udah stop. Lu mah enggak, lu ya. Gue tuh saking kenalnya sama lu sampai gue tahu isi pala lo. Gue tuh kayak X-ray. Gue tuh kayak X-ray. Alah, bodoh amat. Nggak, nih gue mau bicara mengenai question. Binaraga apa yang transparan? Binaraga apa yang transparan? Aderai. Ade X-ray. Lanjut, Bo. Silakan. It's okay. Tap guys, jangan lupa 1 juta likes. Selamat ya. Lu emang udah pindah ke age bracket bapak-bapak. Nggak apa-apa. Nggak. Gue tuh tadi cuma mau menyentuh sedikit karena ada yang berkomentar mengenai sikap bodoh amat. Aku setuju. Aku cuma mau bahas gini. Topiknya sama, jangan sampai outputnya berbeda. Karena disadari juga, true at some cases sikap bodoh amat itu bisa menguntungkan. Mungkin kalau teman-teman lagi battling dengan certain kind of emotional problem, mental health issue, kita bisa bodoh amat, mengambil sikap bodoh amat. Aku bodoh amat deh orang mau ngomong negatif tentang apa, I focus on myself dan penyembuhan diri aku. Itu tepat. Tapi ada downfall-nya juga loh di dalam. Ada dampak negatifnya juga kalau lu terlalu embody bodoh amat sebegitunya. I tanya sama AI. Nah, beberapa yang aku cuma pengen ingetin sedikit aja. Jangan sampai sikap bodoh amat yang terlalu ekstrim itu merusak hubungan interpersonal. Terlalu acuh, kayak lu nggak terlalu peduli akhirnya jadi perasaan orang. Cara komunikasi orang itu kan masa bodoh yang tidak bertanggung jawab ya gitu. Nggak peduli sama pendapat orang. Misalnya lu kerja gitu. Kita di hierarki apapun, benar gak sih Iwet? Di hierarki apapun lu di organisasi, lu tetap punya atasan. Kecuali lu adalah siapa ya? Iya ya, benar juga. Aduh, gue kalau sebut nama takut. Bukan, jabatan apa yang udah nggak punya bos? Pemilik. Kecuali lu pemilik gitu. Dan my point adalah kalau lu sikap bodoh amat lu bawa ke kantor gitu, ketika lu mendapatkan dikasih pendapat sama sorry, apa jabatannya udah nggak ada atasan lagi? Istri, Kak. Itu lucu banget, maaf banget. Title atau jabatan di dunia ini udah gak ada atasan lagi, adalah istri. Gue setuju lagi. Coba lo bantah no istri. Kalau nggak lo di mamam. Aduh, lucu banget. Itu lucu banget. Maaf. Oke. Bikin kaos kali ya. Sesungguhnya jabatan tertinggi di dunia ini adalah istri. Itu nggak ada atasannya lagi, Beb. Nggak. Lo bilang ya, gue owner perusahaan FMCG ini. Gue udah jabatan paling tinggi. Tekuk lutut sama istrinya pasti disuruh-suruh juga. Gue mah yakin, 1000 yakin. Ya. Kecuali mungkin sama mertua kali ya. Sama mertua mungkin komisaris ya. Mertua mungkin komisaris gitu. Komisaris aja. Ngerti nggak lo? Mengawasi aja. Iya, garis bawah mama mertua ya, mama mertua, papa mertua nggak ada kuasa-kuasanya. Lo kalau mama mertua mah ampun, siap salah, kita ikut aja. Iya. Ya, mama mertua, bener. Ya istri lagi, balik lagi kan. Ya. Itu tuh siapa sih Wet yang suka pakai kata-kata gini, ampun siap salah gitu? Itu siapa sih? Biasanya si ini bapak-bapak ASN gitu, pejabat-pejabat pemerintah gitu suka bercandanya gitu, siap salah gitu. Biasanya suami-suami, Bo. Ampun siap salah. Lucu ya. Bold gitu, warnanya neon gitu ya. Ampun siap salah. Bikin cepetan. Bikin.
Aduh Tuhan ya Allah. Oke, lanjut lagi ya. Jabatan paling tinggi tadi. Jabatan paling tinggi lo baru boleh bersikap bodoh amat gitu ya. Iya, maksud aku kan di kantor kalau lu dapat masukan, dapat kritikan, di review, terus lu mengambil sikap bodoh amat, gue mah iya silahkan keluar dari pekerjaan lu. Nggak bisa kan. Iya, Jadi jangan nggak terlalu bisa. membabi buta juga gitu. Ya. Makanya tadi kan ada yang komentar bodoh amat sama seperti teori let them gak sih Om Div? Menurut Beda. aku ada bedanya. Kalau let them itu konotasinya masih positif gitu. Kita membiarkan orang lain. Kalau bodoh amat tuh kita biarkan dan kita nggak peduli. Terserah lu. Ya, ya. Itu yang kan selalu kita bilang ya. Makanya tadi Dave bilang di awal, gue mengambil perannya Iwet nih, menjelaskan supaya nggak salah tangkap. Karena bener yang Dave bilang tadi. Kadang-kadang itu tadi kan ada yang nanya sampai kan, beda bodoh amat sama nggak sih sama let them? Sekilas sama, tapi ternyata beda gitu kan. Iya, bodo amat tuh apatis. Karena, sorry sedikit aja. Buat geng duet yang udah lama sama kita gitu, yang mungkin seumuran kita, lu akan cepat menangkap point of view kita. Tapi, udah seminggu ini tuh gue kalau pergi kemana-mana, gue tuh ketemunya pendengar geng duet lah ya. Geng duet yang usianya tuh seponakan gue 17, 18. Kan gue jadi kayak, oh banyak anak-anak 17-18 tahun nih gitu. Oh, yang manggilnya om online aku gitu. Terus bahasa tubuhnya sama kayak Emma gitu. Lo tau gak sih anak-anak sekarang kan suka gini. Clocket gitu. Clocket gitu. Yang kalau gue ngomong apa. Gue Clocket. awalnya nanyain. Kenapa Kenapa dibegini gitu. Upil gitu. Clocket gitu. Oke. Intinya adalah buat anak-anak itu kan mungkin kita harus jelasinnya agak sedikit luas gitu. Aduh capek ngomong. Biar nggak salah. Biar nggak salah tangkap. Iya, jadi cuma gini ya. Ini mungkin buat to sum up the conversation. Edan. Wow. Sekecil apapun bertumbuhnya lo, tetap menurut gue harus dirayakan. Ya, karena balik lagi bahwa you need to appreciate yourself lo. Lo harus menghargai diri lo dengan pertumbuhan yang sudah ada itu gitu. Nah, merayakannya macam-macam. Bisa yang cuman kayak, oke, gue hari ini berhak untuk tidur siang. Itu merayakan lo, ya. Atau, oh, gue mau makan enak hari ini. Go for a good food, good drinks. Atau lo mau kayak, gue hari ini nggak mau punya jadwal apa-apa. It's okay. Go celebrate yourself. Appreciate yourself. Atau lo mau pakai yang bener-bener menghargainya atau merayakannya dengan grand gesture. Membeli sebuah cincin. Membeli sebuah gelang. 'Cause when you know, lo nggak perlu teriak gitu. Orang Betul. tahu aja. Gue setuju mengenai merayakan prestasi. Ini ada satu konten dikirimin geng duet. Nanti aku share ya ke grup WhatsApp. Ini konten diunggah oleh JKT Today yang dia ambil dari TikTok milik Claudis 17. Teman-teman pasti udah pernah lihat. Jadi anak ini unboxing sepatu yang baru dia beli. Nothing special nothing special there gitu. What's special is the attitude dari anak ini ketika dia unboxing. Dia unboxing, dia happy banget bisa beli sepatu seharga 121.000. Dan ngomongnya tuh dengan nada joyful ya, nggak ada yang 121.000 terus jadi rendah diri, enggak. Terus dia bilang, soalnya sebelum ini aku biasa belinya yang 60 ribuan. Beberapa kali pakai rusak. Semoga yang harganya lebih mahal ini dia lebih awet. Terus dia buka, ngelihat sepatunya, dicium-cium itu sepatunya, baru kayak air matanya berkaca-kaca. Soalnya selama ini aku kalau pakai sepatu gantian sama kakak. Jadi sekarang nggak perlu gantian lagi sama kakak. Ini sepatu bisa aku pakai buat jalan-jalan. That's sad. Terus dia cuma nanya gini, lebay nggak sih aku? Maaf ya kalau agak lebay gitu. Terus sepatunya disayang-sayang. Nggak jual derita loh, bahasanya Ika Natasa, nggak laga derita loh.
dia merayakan pencapaiannya dia. Buat dia, it's an achievement for her naik kelas Yes. dari beli sepatu 60.000 ke 121.000. Nothing wrong there. Dan dia merayakan itu. Nah buat gue, that's us. Yes. That's us. Itu bahasanya adalah bukan yang besar atau dramatis, tapi yang personal. Dan menurut gue, si content creator itu membagi sesuatu yang sangat personal sekali untuk dirinya. And it's a self reward juga gitu. Itu adalah perayaan dirinya. Dia berhasil loh menahan dirinya untuk tidak marah selama ini berbagi sepatu sama kakaknya. Dia berhasil loh untuk tidak mengeluh selama ini harus pakai sepatu dengan harga 60.000. Ya nggak? Nah, ini juga yang menurut gue penting ya. Bertumbuh, berubah itu ditandai dengan momen ketika lo finally feel okay dengan diri lo sendiri. Dan ini tuh semua dirangkum dalam sebuah kalimat, when you know, you know. Sama kayak berliannya Frankenko, Bo. Lo nggak perlu teriak, lo nggak perlu jerit, lo nggak perlu dikasih label. When you know, it's F color, VVS clarity, it's Frankenko. Bicara mengenai Frankenko mengingatkan kepada geng duet. Hari Sabtu kita mengundang 50 orang geng duet. Undangannya udah kita drop di grup WhatsApp. Yang sudah terima undangan, kita ketemu di sana jam 2 di gedung AA Maramis di Jakarta Pusat. Gedungnya bagus sekali, setup eksibisinya manis sekali. Kita punya bikin 2 jam konten ya. bisa. Kita bikin konten ya saya, bikin konten ya saya. Jalan-jalan Betul. cantik ya saya di tangga-tangga ya saya. Semalam nggak bikin, saya telat soalnya nyesel saya. Tapi juga kayaknya gelap ya saya, nggak bawa lighting ya saya. Besok bikin ya, jam 2 siang ya. Besok mau datang lebih pagi saya. Ya. Lu atur deh. Minimal ya. Ini mentertawakan kesalahan diri sendiri ya. Minimal lu pas Nyesel, registrasi Say. nama lu boleh masuk ya. Udah cukup ya. Cukup. Udah cukup. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu besok. Ada dress code, Say. Biar kalau foto tuh seragam Itu gitu, yang tadi Say. gue mau bahas. Oh, Dia bahas, tuh pada Say. DM aku nanya ada dress code apa enggak. Coba kita tentukan aja deh bersama Ripin. Apakah kita perlu mendress code kan geng duet? Putih Harus aja kali ya. Putih ya, Putih putih ya. aja. Biar manis Polos ya. plus gitu ya. Putih aja, Putih. Karena kan kalau perhiasan beauty itu putih, jangan hitam sayang, putih aja. Ya Kan siang ya, soalnya siang. Iya loh, itu jam 2 sambil- sampai jam 4. Sambil tap loh, ini baru 796.000 loh, belum 1 juta. Tolonglah. Ya, enggak Kita warna-warni pakai sayang. putih. Putih aja. Berliannya taruh di Putih. tangan Kenapa? sayang. Kenapa putih? Karena kita nggak mau bikin repot. Putih kan pasti semua geng duet pasti punya nyempil satu baju putih, ya kan? Jadi nanti gampang. Oh, Lila laporan dari tadi tuh pada mengalami kesulitan untuk nge-tap katanya. Oh gitu, kenapa ya? Apa udah di-blok sama TikTok? Udah nggak bisa lagi sekarang kita, hah? Gimana? Enggak, gue bisa nggak sih? Coba gue cek ya. Bisa kok. Bisa. Mungkin kebetulan aja kali. Tuh gue bisa tuh. Oh, kalau dari Samsung tuh dia bisa di-tap pegang terus dia nggak berhenti gitu cuy. Masa? Enggak, gue nggak bisa. Iya, tapi tangan tuh Gitu, tetap harus Say. juga. Oh, iya, itu bisa sih. Oke, so sekali lagi, ketika lu sedang mengalami kesulitan seperti yang banyak dialami oleh geng duet di kuartal pertama ini, jangan dijadikan sebagai penghambat. Disadari, disyukuri bahwa itu sebenarnya adalah ruang untuk lo bertumbuh. Dan again, bahwa bertumbuh itu tidak harus selalu big achievement.
yang berhubungan hal-hal kecil tapi membuat lo lebih sadar sama diri lo. Hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang membuat lo lebih, aduh, gue ternyata bisa yang ngelewatin kesulitan ini. Itu tuh sebuah pertumbuhan menurut gue. Dan mudah-mudahan obrolan hari ini bisa membukakan pikiran kita dan membuat kita bisa lebih menghargai diri kita. And if you Yes, want kita to celebrate the growth, go for it. Apapun itu bentuknya. sudah 1 million likes. Thank you so much, geng duet sekalian. Selamat menikmati hari Jumat. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu hari Sabtu di pameran 30 tahun Frank & Co di gedung AA Maramis, Jakarta Pusat. I'll see you then everybody. Happy weekend. Bye-bye.